Halo teman-teman Otot Automation Indonesia, berjumpa kembali dengan kami. Pada kali ini kita akan mengkomunikasikan Otot CN8011 ke PLC Vicon LX5S. Nah, di sini sesuai network adapter yang kita gunakan yaitu CN8011, maka di sini untuk protokol komunikasi yang kita gunakan adalah Modbus RTU. Nah, di sini untuk Modbus RTU-nya kita menggunakan komunikasi serial RS485. Jadi hanya dua kabel yang kita pakai, yaitu A+ dan B-. Di sini untuk di PLC Vicon-nya sendiri, untuk port RS485-nya ada dua, yaitu ada di COM 1 dan di COM 2. Dan di sini yang kita gunakan di COM 2-nya, jadi pin A+ di COM 2 PLC Vicon kita koneksikan dengan pin A+ juga di CN8011. Kemudian pin B- di COM 2 PLC Vicon kita komunikasikan juga dengan pin B- di CN8011. Nah, selanjutnya selain kita menggunakan network adapter CN8011, kita juga akan menggunakan output CT221F dan output CT4234. Untuk CT221F adalah modul 16 channel digital output. Kemudian untuk CT4234 adalah modul untuk 4 channel analog output. Nah, jadi untuk PLC Vicon-nya akan kita program untuk menyalakan output dari CT221F dan CT4234 menggunakan protokol komunikasi Modbus RTU. Baiklah, sebelum kita program PLC Vicon-nya, seperti biasa kita konfigurasi terlebih dahulu modul output yang kita pakai. Di sini untuk konfigurasi kita menggunakan software IO config. Kita langsung masuk saja ke software IO config-nya. Nah, oke teman-teman, setelah kita masuk ke software IO config-nya, seperti biasa kita buat project baru terlebih dahulu. Kemudian setelah kita buat project baru, kita koneksikan laptop yang kita gunakan dengan CN8011. Di sini untuk kabelnya menggunakan kabel USB, kemudian COM-nya kita menggunakan COM 10 di sini. Oke, kemudian setelah itu kita upload modulnya. Nah, di sini setelah kita upload modul, maka akan muncul modul output yang kita pakai. Jadi ada CN8011 sebagai network adapternya, kemudian CT221F, kemudian CT4234. Di sini kita klik terlebih dahulu di CN8011-nya. Kemudian kita masuk ke config param. Nah, di sini di config parameter ada parameter Modbus yang perlu kita setting atau yang perlu kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan nanti. Nah, jadi di sini ada slave ID, baud rate, data bit, parity, stop bit, serial mode dan seterusnya. Di sini nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Di sini untuk slave ID-nya misalkan dari 1 kita ganti menjadi ke 2. Kemudian untuk baud rate saya tetap pakai 9600, data bitnya saya tetap pakai 8, kemudian parity-nya tetap saya pakai non, dan stop bitnya tetap saya pakai 1. Nah, di sini setelah teman-teman setting untuk parameternya, jangan lupa teman-teman download menuju ke modulnya. Jadi di network adapternya kita klik kanan, kemudian kita pilih download parameter. Nah, setelah proses download selesai, di sini ditandai dengan download config OK. Nah, kemudian di IO config juga dapat kita coba untuk menyalakan output dari CT221F ataupun CT4234. Untuk caranya kita online terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah muncul tulisan online, kita masuk ke CT221F terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini di proses data kita pilih. Nah, maka di sini akan muncul untuk channel dari CT221F. Dan di sini CT221F adalah 16 channel digital output dan atasnya di sini mulai dari CH0 sampai dengan CH15. Kemudian bila teman-teman ingin nyalakan outputnya, di sini value-nya yang awalnya dari 0 diganti menjadi 1. Maka nanti untuk di
modul CT221F di channel yang teman-teman pilih value-nya menjadi 1 akan aktif. Kita coba di sini menjadi 1 dan kita klik kanan dan kita pilih download all value. Maka di modul CT221F lampu indikatornya akan menyala di channel 0-nya. Begitupun juga di CT4234 di sini. Di sini untuk CT4234 adalah 4 channel analog output, maka addressnya mulai dari CH0 sampai dengan CH3. Di sini untuk project value-nya, karena dia analog maka di sini untuk value-nya kita sesuaikan dengan yang ada di manual datasheet. Nah, untuk manual datasheet-nya dapat teman-teman download di outputautomation.com. Di sini teman-teman masuk saja ke download, kemudian pilih manual and software, kemudian teman-teman pilih C series remote IO modul. Nah, di sini teman-teman pilih yang remote IO user manual, teman-teman klik saja. Nah, di sini setelah teman-teman download nanti teman-teman masuk saja dicari yang CT4234. Nah, di sini untuk value dari CT4234 tepat kita pilih untuk rentang outputnya mau 0 sampai 20 mA ataupun 4 sampai 20 mA. Nah, di sini misalkan kita menggunakan yang 4 sampai 20 mA. Nah, di sini agar CT4234-nya mengeluarkan output 4 mA maka value-nya harus diisi 0. Kemudian agar CT4234-nya mengeluarkan nilai 20 mA maka value yang ditulis harus 27.648. Jadi kita isikan di IO config tadi. Misalkan kita langsung saja isi ke 20 mA, maka value-nya kita isi 27.648. Dan ini ada dua value, ada desimal sama hexa. Di sini untuk value desimal adalah 27.648 dan bila hexa maka value-nya 6C00. Nah, di sini untuk value-nya masih berupa hexa. Jadi untuk rubah ke desimal kita klik kanan saja, kemudian kita unlist yang hex display. Nah, maka akan value-nya menjadi desimal. Nah, di sini value-nya 0 dan di sini kita ganti saja value-nya menjadi value maksimal yaitu 27.648. Kemudian seperti tadi kita klik kanan, kemudian kita pilih download all value. Nah, di sini setelah teman-teman download value-nya, bila teman-teman cek menggunakan multimeter di pin CH0 sesuai yang kita setting value di sini, maka akan mengeluarkan nilai 20 mA. Nah, oke teman-teman, di sini setelah kita coba tes untuk nyalakan output dari CT221F ataupun CT4234-nya, kita masuk saja ke PLC Vicon untuk membuat programnya. Kita masuk ke software Vicon PLC Editor 2. Nah, di sini seperti biasa kita buat file baru, file project baru. Untuk PLC seriesnya menggunakan LX5 CPU, kemudian PLC modelnya adalah LX5SN. Untuk N ini adalah kode bahwa PLC Vicon ini sudah dilengkapi dengan port Ethernet. Kemudian untuk bahasa programnya kita menggunakan ladder. Kita pilih OK. Nah, di sini kemudian kita masuk ke parameter terlebih dahulu sebelum kita buat laddernya. Kemudian di sini kita pilih yang PLC parameter, diklik 2 kali. Nah, di sini karena kita tadi untuk RS485-nya kita pakai yang di COM2, maka kita masuk di COM2 setting. Di sini dari false kita rubah menjadi true. Kita pilih panah bawah kecil ini, kita ganti true. Kemudian untuk baud rate, stop bit, parity kita samakan yang ada di CN8011 tadi. Jadi untuk baud rate, parity, stop bit dan data bit harus sama ya teman-teman. Di sini baud rate-nya 9600, data bit-nya 8, parity-nya 0, stop bit-nya 1. Kemudian untuk slave ID-nya adalah 2. Kemudian di COM2 ini kita samakan juga baud rate-nya menjadi 9600. Kemudian data bitnya sudah 8, stop bitnya sudah 1, parity-nya sudah no verification atau none di sini. Kemudian untuk protokolnya di sini kita ganti menjadi protokol Modbus RTU.
Nah, kemudian di sini untuk station numbernya, di sini PLC beacon akan kita jadikan sebagai master dan CN8011-nya sebagai slave. Nah, jadi untuk station number di PLC beaconnya kita ganti menjadi 0. Nah, bila value-nya 0 di sini, maka PLC akan bertindak sebagai master. Kemudian kita pilih OK. Dan satu lagi di sini kita setting juga untuk Ethernetnya. Jadi untuk download program nanti kita menggunakan kabel Ethernet, maka di sini untuk IP dari PLC beacon kita setting sekalian. Di sini untuk IP-nya saya pakai 192.168.1.5. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita buat program terlebih dahulu untuk menyalakan output dari CT221F. Di sini saya buat untuk menyalakan 8 output saja. Kita buat laddernya. Kemudian di sini untuk menyalakan output dari CT221F kita menggunakan instruksi RS. Jadi di sini untuk instruksinya adalah RS. Kemudian kita taruh untuk slave ID di CN8011. Di sini slave ID-nya 2. Maka di program kita pakai H2. Kemudian kita masukkan untuk Modbus function code-nya. Nah, karena CT221F adalah digital output, maka untuk Modbus function code-nya kita memakai 05 atau red coil. Selanjutnya kita masukkan channel yang akan kita nyalakan. Di sini kita mulai dari channel 0 atau CH0, maka kita pakai H0. Kemudian kita masukkan panjang datanya, karena digital kita pakai panjang data 1. Kemudian kita isikan value-nya. Jadi untuk value di sini karena CT221F berupa digital output, maka value-nya hanya 0 dan 1. Di sini untuk value 0 dan 1-nya kita pakai saja di register D0. Jadi nanti di D0 ini akan kita setting value-nya 0 dan 1. Dan kita enter saja. Kemudian kita buat lagi untuk channel 1 sampai dengan channel 7. Jadi hanya 8 channel yang akan kita nyalakan. Di sini sama untuk instruksinya, yang kita rubah hanya di channelnya saja atau output yang akan kita nyalakan. Di sini untuk CH1, maka di sini kita ganti menjadi H1. Untuk channel 2 juga sama, kita ganti menjadi H2 dan seterusnya. Oke, setelah kita buat mulai dari CH0 sampai dengan CH7, kita compile terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman dapat simpan untuk file programnya. Nah, kemudian di sini kita koneksikan terlebih dahulu untuk kabel downloadnya. Jadi untuk download kita pakai kabel Ethernet. Jadi pastikan teman-teman koneksikan kabel Ethernet dari PLC beacon-nya menuju ke laptop. Kemudian kita pilih transfer setting. Di sini kita pilih Ethernet connection. Kemudian kita bisa isi IP ataupun kita bisa search untuk IP di PLC beacon-nya. Ini kita pilih IP-nya, kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita pilih communication test. Nah, setelah terkoneksi di sini kita pilih OK. Kemudian kita pilih download program yaitu Write to PLC. Kita pilih select all aja. Kemudian execute. Setelah selesai kita pilih close. Kemudian kita pilih monitor edit. Nah, di sini kita setting value di D0-nya, kita klik kanan. Kemudian kita pilih debug, kita pilih modify the current value. Nah, kemudian di value D0 ini kita ganti menjadi 1. Kemudian kita pilih set. Nah, maka mulai dari channel 0 sampai dengan channel 7
di CT221F sudah menyala lampu indikatornya, maka di sini outputnya di CT221F sudah aktif. Kemudian kita ganti menjadi 0 value-nya, maka mulai dari CH0 sampai dengan CH7 akan nonaktif untuk outputnya. Nah oke, kemudian kita coba buat program lagi untuk yang analog outputnya. Jadi kita buat di sini, kita sama masih menggunakan instruksi RS. Kemudian kita masukkan slave ID dari CN8011 nya yaitu 2. Kemudian kita masukkan function kodenya. Di sini karena CT4234 nya adalah analog output, maka untuk function kodenya kita menggunakan 6 yaitu read register. Kita masukkan 06. Kemudian kita masukkan untuk channel yang kita nyalakan. Di sini kita coba nyalakan di CH0. Kemudian kita masukkan H0. Kemudian kita masukkan untuk panjang datanya. Maksudnya untuk value-nya sama kita taruh di register D. Di sini kita menggunakan D10 misalnya. Kemudian kita compile. Nah, di sini kita setting value di D10-nya. Di sini sesuai dengan manual book tadi, kita coba setting langsung saja ke maksimalnya di 27.648. Kemudian kita preset. Nah, maka di sini di CH0-nya lampu indikator akan aktif, dan bila kita ukur menggunakan multimeter di CH0-nya maka akan keluar nilai 20 mA. Kita coba lagi untuk nyalakan CH1, 2 dan 3-nya. Di sini kita copy saja instruksinya. Di sini kita ganti channelnya dari CH0 menjadi CH1. Jadi kita ganti H1. Dan ini untuk CH2. Dan ini untuk CH3. Kita pilih compile lagi. Nah, maka di sini karena value-nya D10 masih di 27.648, di sini untuk CH1 sampai dengan CH3 lampu indikatornya akan aktif. Dan bila kita ukur menggunakan multimeter akan mengeluarkan nilai 20 mA. Jadi untuk address alamatnya di sini kita sesuaikan yang ada di EO config tadi. Bila di CT221F addressnya mulai dari CH0 sampai dengan CH15. Di sini di program juga sama, kita buat mulai dari H0 sampai dengan H7 karena kita hanya hidupkan sampai di CH7. Bila teman-teman ingin nyalakan sampai CH15 maka dibuat saja di sini programnya mulai dari H8 sampai dengan H15. Begitupun untuk CT4234 nya di IO config di sini untuk addressnya mulai dari CH0 sampai dengan CH3, maka di program juga sama mulai dari H0 sampai H3. Baiklah teman-teman, di sini untuk programnya sudah berjalan dengan normal. Maka untuk video kali ini untuk komunikasi dari Odot CN8011 menuju ke PLC Wicon ALEC5S sampai di sini dulu. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.